Hermetia Illusion sebagai solusi alternatif pengelolaan sampah organik rumah tangga dengan media Tonggot di Desa Jabung. Dipersilakan adik-adik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami dari UPT SMP Negeri 1 Talun akan mempresentasikan penelitian berjudul Pemanfaatan Maggot Black Soldier Fly Hermetia Illusions sebagai solusi alternatif pengelolaan sampah organik rumah tangga di Desa Jabu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Latar belakang dari penelitian ini adalah, apakah Anda semua tahu, di Indonesia, sampah organik rumah tangga menyumbang 38,96% dari total sampah nasional. Dan di Desa Jabung terdapat 1012 ton sampah organik rumah tangga dihasilkan per minggunya. Sayangnya, sampah-sampah tersebut tidak diubah menjadi harta karun, malah hanya dibakar, yang membuat bau busuk dan membuat orang ingin menutup hidung. Lalu, apa solusi dari permasalahan ini? Solusinya adalah Maggot Black Soldier Fly. Jangan jijik dulu. Maggot Black Soldier Fly bukan hanya sekadar larva biasa. Mereka bekerja 24 jam menguraikan sampah tanpa lembur, tidak minta gaji, dan yang paling penting, mereka mengubah sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti pupuk organik untuk pertanian dan juga maggotnya sendiri untuk pakan ternak seperti unggas maupun ikan. Dan di penelitian ini, kami membuat sebuah produk yang mendukung gagasan tersebut yang kami beri nama Tonggot. Tonggot singkatan dari Tong Maggot. Tonggot ini berfungsi sebagai media budidaya maggot yang terbuat dari galon bekas air mineral, sehingga sangat ramah lingkungan dan juga sangat gampang untuk dibuat serta dicari. Melalui inovasi ini, sampah berkurang, pakan ternak lebih murah, dan petani bisa tersenyum lebar. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada penelitian kali ini adalah yang pertama, apakah pemanfaatan maggot dapat menjadi solusi alternatif pengelolaan sampah organik rumah tangga? Yang kedua, apakah penggunaan Tonggot bisa dijadikan sarana budidaya maggot? Baik, tujuan dari penelitian kami yaitu 1. Untuk mengetahui pemanfaatan maggot BSF sebagai solusi alternatif pengelolaan sampah organik rumah tangga dengan media Tonggot di Desa Jabu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui inovasi Tonggot dapat digunakan sebagai sarana budidaya maggot. Apa itu Tonggot? Tonggot adalah media budidaya maggot yang terbuat dari galon bekas air mineral. Maggot sendiri memiliki nilai yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu Tonggot media ramah lingkungan dan mendukung program pengurangan sampah plastik. Dengan masyarakat menggunakan Tonggot sebagai solusi alternatif pengelolaan sampah organik rumah tangga, maka masyarakat Desa Jabu dapat mengurangi sampah plastik, terutama yaitu galon bekas air mineral. Yang ketiga yaitu budidaya maggot dalam Tonggot dapat mengurangi sampah organik secara cepat dan efisien. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat Tonggot tersebut yaitu 1. 2 galon bekas air mineral. Yang kedua yaitu solder atau paku panas. Dan yang ketiga yaitu cutter atau gunting. Cara pembuatan Tonggot tersendiri yaitu 1. Siapkan 2 galon bekas air mineral. Yang kedua yaitu siapkan 1 galon, lalu potong bagian atas galon tersebut. Enggak seperti ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, siapkan galon yang kedua, lalu iris bagian bawah hingga menyisakan 4 cm. Kira-kira seperti ini. Lalu, yang
ketiga yaitu panaskan solder. Setelah solder panas, maka lubangi bagian atas dan bawah tonggot sebagai ventilasi udara. Dan yang keempat yaitu tumpuk kedua maggot dengan posisi terbalik. Hasil dari penelitian kami yaitu 1. Permasalahan pengelolaan sampah organik, di mana yang sebelumnya masyarakat hanya membuang sampah organik rumah tangga tersebut ke cekungan tanah. Sekarang setelah mengetahui inovasi tonggot, maka warga dapat memanfaatkan tonggot tersebut. Yang kedua yaitu inovasi tonggot sebagai media budidaya maggot BSF. Jadi dalam tonggot tersebut selain dapat membudidayakan maggot, di situ maggot bisa berkembang biak sehingga terjadi proses metamorfosis. Yang ketiga yaitu manfaat untuk ekonomi dan lingkungan. Tonggot tersebut memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat untuk ekonomi dan untuk peternakan dan juga perikanan. Untuk ekonomi, maggot tersebut jika sudah lumayan banyak, maka maggot dapat dijual, dan kaskot atau bekas maggot serta lili dapat dijadikan sebagai pupuk organik untuk pertanian. Ini Bapak Ibu contohnya. Yang di bawah adalah lilinya dan yang di atas ini merupakan kaskotnya. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk implementasi. Kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sangat penting karena tanpa mereka kita tidak bisa menjalankan program tersebut dengan lancar. Manfaat dari pengelolaan sampah organik menggunakan BSF dengan media tonggot yang pertama, membantu permasalahan lingkungan berupa sampah organik yang dimana maggot sendiri efisien untuk menjadi agen pengurai sampah organik terutama rumah tangga. Yang kedua, menciptakan lingkungan desa Jabung yang bersih dan asri dengan memanfaatkan tonggot, karena tonggot terbuat dari bekas galon air mineral yang dimana ikut serta dalam program pengurangan sampah yang sejalan dengan visi dari UPT SMP Negeri Saritalun. Yang ketiga, memanfaatkan maggot sebagai pakan ikan, unggas, dan lain-lain. Maggot dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan, unggas, dan lain-lain. Selain itu, maggot juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Residu dari maggot sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang dimana kaya akan unsur hara. Hasil dan dampak dari penelitian kami yaitu yang pertama, penurunan jumlah sampah organik karena menggunakan maggot sebagai agen pengurai sampah organik rumah tangga yang bekerja secara efisien. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat menjadi tahu bagaimana cara pengolahan sampah organik rumah tangga dengan baik dengan memanfaatkan maggot black certified sebagai solusi alternatif. Yang ketiga, produksi pupuk organik meningkat yang dimana residu dari budidaya maggot itu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik rumah tangga. Yang keempat, potensi ekonomi dari maggot dan pupuk di mana maggot sendiri bisa dijual sebagai alternatif pakan unggas ataupun pakan ikan, dan juga residu dari maggot bisa dijadikan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu petani. Kesimpulannya, yang pertama, maggot BSF solusi efektif dalam pengelolaan sampah organik rumah tangga yang dimana maggot BSF dapat mengurai sampah 24 jam sehari. Yang kedua, media tonggot mudah diterapkan di rumah tangga karena pembuatannya menggunakan bahan yang mudah ditemukan, yaitu 2 galon bekas air mineral, cutter, dan solder. Yang ketiga, implementasi di desa Jabung menunjukkan hasil yang positif, di mana masyarakat menjadi teredukasi atas pentingnya pengelolaan sampah organik rumah tangga serta mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian adalah pemaparan materi dari kami. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Silakan bertanya karena maggot tidak akan marah jika kita membahas mereka. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu.
Dari salah tahun saya ini agak insecure ya sama Magot ya, soalnya kerjanya 24 jam loh, sedangkan kita 8 jam aja udah capek ya gitu. Gak ada uang lembur, gak ada uang gaji gitu ya. Oke, Bapak Ibu monggo untuk Dewan Juri apabila ada pertanyaan. Bapak Ibu Pramesti dipersilakan. Terima kasih. Ya, tadi presentasinya semangat sekali ya dari OPP Sering di 1 tahun. Luar biasa. Jadi untuk masalah pemanfaatan magot yang lagi marak laki-laki seperti itu. Nah ini tadi ya dalam proses pembuatannya ya. Jadi untuk cara memasukkan sampah organiknya itu nanti bagaimana ya? Saya jelaskan. Terus berapa galon, jadi satu unit itu ya itu bisa masuk berapa volume sampah organik yang bisa diolah oleh magot ya seperti itu. Terus prosesnya lindi itu bisa menjadi lindi itu dari proses apa gitu. Dan nanti panennya itu biasanya pergantian itu nanti berapa lama ya, dan apakah magotnya itu diletakkan begitu saja dimasukkan itu baru dikasih sampah organik. Nah itu saya mohon dijelaskan, tadi kurang jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab dengan sepenuh hati. Jadi untuk cara memasukkan sampah organik adalah yang pertama, untuk di dalam sini tubuh, di bagian bawahnya diberikan kerikil untuk supaya magotnya sendiri tidak jatuh ke bagian bawah. Nah setelah itu magot dimasukkan terlebih dahulu. Setelah magot sudah ada di dalam, barulah sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran, setelah itu juga kulit buah-buahan itu dimasukkan. Namun hal tersebut harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu supaya magot tidak kesulitan dalam mengonsumsinya. Oke, untuk volumenya ya Bu, untuk volume galon ini, di sini kami menargetkan yakni rumah tangga, sehingga untuk galon ini sendiri sekitar 1 kg sampah bisa. Ya, sekitar 1 kg sampah. Nah, untuk bagaimana lindi ini bisa diproses adalah magot menguraikan sampah sedikit demi sedikit. Nah, sampah tersebut merupakan sampah yang memang memiliki kelembapan atau sedikit basah, sehingga saat dikonsumsi ada cairan yang turun ke bawah dan menghasilkan lindi tersebut. Untuk proses dari panen atau pergantian maggot sendiri, maggot bisa dipanen dalam usia 14 sampai 18 hari. Itu adalah usia matang di mana maggot dapat dipanen. Apakah cukup menjawab Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Cukup kali ini saya, karena saya juga merupakan salah satu warga Desa Jabu. Dan yang mau saya tanyakan, ini kan dilakukan di Desa Jabung. Berapa kakak yang sudah melakukan atau menggunakan tonggot ini? Satu. Yang kedua, untuk satu kakak itu berapa tonggot yang dibutuhkan untuk mengolah sampah organiknya? Ini. Tiga. Seberapa efektifkah teknik tonggot ini? Kalau di desa itu kan kadang sampah organik itu kebanyakan di kompos di media joglannya. Nah, kira-kira yang bisa menjadi unggul tonggot ini dari joglan itu apa? Matur nuwun. Baik, pertanyaan pertama yakni berapa kakak yang kami terapkan di tonggot ini ya? Nah, untuk di sini kami tidak menggunakan patokan kakak, kami menggunakan patokan rumah. Nah, untuk berapa sampel rumah yang kami gunakan adalah sekitar 10 rumah. Itu juga karena waktunya yang lumayan mepet ya, sehingga hanya bisa sampai 10 rumah.
Oke, untuk efektivitasnya sendiri, berdasarkan beberapa jurnal yang telah kami baca sebagai acuan ini, maggot memang sangat efisien dalam menguraikan sampah organik karena maggot ini sendiri tidak berbau. Dan juga maggot BSF atau lalatnya sendiri, lalat tentara hitam, itu tidak membawa penyakit sehingga sangat ramah lingkungan. Serta hasilnya sendiri yang bisa dipanen, yakni maggot dewasa yang bisa dijadikan pakan untuk ikan. Terutama kan kalau di desa Jabu mungkin banyak peternak ikan ya Pak. Nah itu bisa dimanfaatkan. Apalagi sekarang ini sepertinya pakan yang ada di toko sedang sangat mahal, sehingga maggot ini bisa dijadikan sarana alternatif. Oke, untuk pertanyaan mengapa tidak dikompos? Memang sampah itu bisa dikompos Pak. Cuman di sini dari media tonggot atau dengan maggot kita mendapatkan kelebihan dalam bidang ekonomi terutama. Jika dikomposkan itu hanya akan menjadi pupuk. Sementara jika menggunakan maggot, maka kita akan menghasilkan dua hal, pupuk organik dan juga pakan untuk ternak ikan maupun unggas. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bapak Ediono, dipersilakan. Terima kasih. Apa itu profesi yang diperlukan ada kesinambungan antara di prosesnya kemudian apa itu bibitnya. Apakah sudah ada rencana? Apa kalau itu sudah ada gambaran atau itu sudah terlibat implementasi proses itu? Kemudian kita tahu ini yang sangat bagus juga. Terus yang paling bagus untuk sebagai pakanan maggot, itu dari sampah organik ya seperti apa? Ya. Itu menurut ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari situs maggot sendiri untuk pengimplementasian dari bibit maggot sendiri, lalat BSF tertarik kepada sampah atau benda yang dalam bentuk fermentasi atau bisa membusuk. Jadi lalat BSF dapat bertelur dengan cara kita menaruh sayuran atau buah-buahan busuk di dalam sini sehingga menarik lalat BSF untuk bertelur di dalamnya. Karena keterbatasan waktu, kita mencari solusi alternatif lain dengan cara selain menarik, karena menarik kemudian membutuhkan waktu yang lama, kita membeli dengan cara di e-commerce. Yang kedua, pakan maggot yang baik digunakan untuk maggot itu sendiri. Kami hanya baik untuk pakan maggot yang bagus, yakni seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari bekas sayuran seperti mungkin bonggolnya sayuran yang tidak digunakan, pitilan-pitilannya yang sudah tidak digunakan, lalu juga seperti kulit dari buah-buahan atau mungkin nasi yang sudah basi. Nah, mungkin saya tambahi saja untuk yang tidak boleh ya, yakni adalah apabila terlalu asin atau mengandung bahan kimia, karena hal tersebut bisa membuat maggot kesulitan untuk mencernanya. Apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih. Iya, dihubung-hubungkan dengan gaji dan tadi pencernaan, saya membayangkan maggot ini kayak anak saya gede gitu ya. Ini berarti sudah berapa lama dilakukan Untuk dengan kelompok tadi? Ya. Untuk maggotnya sendiri, kami sudah melakukan sekitar sebulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Sudah jadi butterfly, jadi butterfly BSF. Sudah jadi lalatnya BSF. Beberapa sudah jadi lalat BSF. Oh, sudah jadi lalat BSF. Tapi terus lalatnya tidak di dalam tong lagi, berarti keluar gitu. Tidak, lalatnya tetap ada di dalam sini. Nah, gunanya ini adalah diberikan tutup sehingga lalat tersebut tidak bisa keluar.
dan bisa bermetamorfosis di dalam tonggot ini. Oh, bisa dibuka langsung. Oke, dari tadi cari lalatnya yang nggak kelihatan. Oh, Yang paling penting dia berproses, jadi tapi kan bertelur lagi, jadi tonggot lagi. betul. Kalau dia gol, mana lalat? Kelasnya beberapa sudah keluar. Nah, ini seperti ini. Ada telur-telurnya. Biar dapat gaji berarti. Berarti barunya dulu di e-commerce sudah tak besar atau ini? Masih telur. Oh, telur. Oke, di Blitar banyak loh. Sampai ke banyak di Blitar. Oke, videonya luar biasa. Tapi kalau saya jadi lalatnya kepanasan gitu. Soalnya tadi di videonya ditaruh di tempat panas ya. Oke, cukup dari saya. Ada tambahan nggak? Baik, dari para dewan juri apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Sudah puas? Oke, boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk performance dari SMA 1 tahun. Sangat luar biasa ya. SMP, sorry. Udah agak siang, udah agak lapar ya. Jadi saya mohon maaf. Ya, dari SMP Negeri 1 tahun. Baik, Bapak dan Ibu, adik-adik, dipersilakan untuk duduk ke tempatnya masing-masing. Iya, oke. Terima kasih adik-adik.